adalah dengan hukum seputar musolli. Apa yang dimaksud dengan musolli? Jadi yang dimaksud dengan musolli itu adalah orang yang sedang melakukan sholat. Jadi musolli ini adalah orang yang sedang melakukan sholat. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas beberapa hukum seputar musolli, seputar orang yang sedang melakukan sholat. Walaupun memang tidak seluruh hukum, karena nanti ada beberapa hukum juga yang memang dibahas di dalam pembahasan yang lain. Jadi terkait dengan ahkam sholat atau hukum-hukum seputar sholat berkaitan dengan yang lain. Jadi ini saling melengkapi saja. Nah, jadi kita akan bahas terkait dengan hukum seputar orang yang sedang sholat, atau sedang melakukan sholat. Nah, sehingga ini menjadi perkara yang hendaknya kita perhatikan ketika kita melakukan aktivitas sholat. Yang pertama adalah bahwa seorang musolli atau seorang yang sedang melakukan atau akan melakukan sholat, itu hendaknya dia suci dari hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati", wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak menegakkan ataupun mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah atau sapulah kepala kalian, wa arjulakum, kemudian basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, wa in kuntum sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian itu sedang junub maka mandilah. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini kita mendapatkan ada dua hal, yaitu yang pertama kita diperintahkan untuk terlepas dari hadas kecil. Ini terlihat dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman itu untuk melakukan ataupun mengerjakan wudhu. Yang di dalam ayat ini disebutkan secara detail proses bagaimana aktivitas ataupun tata cara kaifiyah wudhu itu. Nah, begitu juga kemudian Allah berfirman, wa in kuntum junuban, dan jika kalian itu junub, fatahharu, maka fatahharu itu memang dimaknai bersucilah. Nah, bersuci untuk kondisi junub, maka yang dimaksud adalah mandi. Maka fatahharu, lafaz fatahharu di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini yang dimaksud itu adalah maka mandilah. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang sedang sholat atau akan mengerjakan sholat hendaknya suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholatil wudu." Jadi kunci dari sholat itu adalah al-wudu. Wa tahrimu at-takbiru, kemudian tahrimnya yang mengharamkan itu adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, sementara yang menghalalkan itu adalah at-taslim. Nah, jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya wudhu itu adalah kunci sholat. Jadi kunci sholat yang membuka sholat. Ya.
Nah, sehingga yang namanya kunci itu adalah sesuatu untuk membuka. Ketika kunci tidak ada, maka tidak terbuka pintunya, sehingga kita tidak bisa masuk. Nah, ketika wudhu itu adalah kunci dari sholat, maka ketika wudhu itu tidak ada, maka kita tidak bisa masuk ke dalam sholat. Artinya, aktivitas yang kita lakukan itu tidak bisa dinilai sebagai sholat. Walaupun gerakannya bisa jadi menyerupai atau memang berupa gerakan sholat. Ya, tetapi dia tidak dianggap sebagai sholat. Sementara tahrim atau yang mengharamkan dari sholat itu adalah takbir. Maksudnya mengharamkan itu adalah bahwasanya dengan takbiratul ihram itu menjadikan apa-apa yang sebelumnya halal dilakukan ketika kita tidak dalam kondisi sholat itu menjadi haram, tidak diperbolehkan. Makan misalnya, makan dan minum dalam kondisi orang yang tidak sholat itu hukumnya halal. Tapi kemudian ketika seseorang itu takbiratul ihram, dia melakukan aktivitas sholat, maka dengan takbir itu, aktivitas makan dan minum itu menjadi haram. Jadi makan dan minum ketika sholat itu menjadi perkara yang diharamkan, walaupun kita tidak puasa. Kemudian watahliluha at-taslim. Sementara yang menghalalkan itu adalah at-taslim, yaitu salam. Yaitu dengan salam, akhirnya apa-apa yang kemudian diharamkan tadi karena takbir, itu menjadi sesuatu yang dihalalkan lagi. Jadi makan dan minum, misalnya, juga menjadi halal kembali. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullaha salata ahadikum. Bahwasanya Allah itu tidak akan menerima sholat salah satu dari kalian. Tidak ada zat. Ya, ketika kalian itu dalam kondisi hadas. Hatta yatawaddu'a sampai kalian berwudu. Nah, hadis ini juga menegaskan bahwasanya wudu itu merupakan syarat sah sholat. Ya, dengan demikian maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya suci dari hadas besar maupun kecil itu merupakan syarat sah dan diterimanya sholat. Karena kalau seseorang itu sedang berhadas, walaupun memang ya di dalam surat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu hanya disebutkan idza ahdasa, jika kalian berhadas, dan yang dimaksud hadas di dalam hadis ini itu adalah hadas kecil karena Rasul menyebutkan hatta yatawaddoa. Jadi yang dimaksud hadas di sini adalah hadas kecil. Nah, tetapi ini juga meliputi pemahamannya adalah terkait juga dengan hadas besar. Jadi kalau hadas kecil saja menjadikan sholat tidak diterima, apalagi hadas besar. Nah, sehingga suci dari hadas besar maupun hadas kecil itu menjadi perkara yang merupakan syarat sah dan diterimanya sholat. Kemudian selain suci dari hadas, bagi seorang musholli itu juga diharuskan untuk suci dari najis. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, ja'atin ra'atun ilan nabiyyi. Jadi ada seorang perempuan itu yang datang kepada Nabi. Faqalat, kemudian dia berkata, ihdana, salah satu dari kami yusibu saubaha min damil haidah. Jadi salah satu dari kami itu terkena bajunya itu dengan darah haid. Kaifa tasna'u bihi, bagaimana
ataupun apa yang harus ia lakukan dengannya. Qala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahutuhu, ya, keriklah darahnya itu. Summa ta'rusuhu bil ma'i, kemudian gosoklah dengan air. Summa tamdahu, kemudian perciki ya, dengan air. Summa tusallifi, kemudian sholatlah dengannya. Nah, dari hadis ini maka kita bisa melihat bahwasanya orang yang sholat itu haruslah suci dari najis. Jadi haruslah suci dari najis, karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu memerintahkan beberapa aktivitas, yang beberapa aktivitas itu menunjukkan aktivitas untuk menghilangkan salah satu jenis najis, yaitu adalah darah haid. Baru kemudian setelah Rasulullah SAW memerintahkan beberapa aktivitas untuk menghilangkan najis tadi, baru kemudian beliau bersabda, summa tusalli fihi, barulah sholatlah dengannya atau dengan menggunakan pakaian tadi yang terkena najis tadi. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya najis yang terkena pakaian, maka pakaian tersebut harus dibersihkan dulu, dihilangkan dulu najisnya, baru bisa digunakan untuk melakukan sholat. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang sholat bersama para sahabat, beliau idkhala'a na'alaihi, maka beliau itu tiba-tiba melepas kedua sandal beliau. Fawada'ahuma an yasarihi, kemudian beliau meletakkannya di sebelah kiri beliau. Falamma ra'a dzalika qaum, maka ketika kaum atau orang-orang itu melihat yang demikian, alqauna alahum, maka mereka kemudian juga melemparkan sandal-sandal mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selesai dari salat beliau, qala, maka beliau bersabda, ma hammalakum ala ilqa'i ni'alikum. Jadi beliau bersabda, apa yang mengantarkan kalian sampai melemparkan sandal-sandal kalian? Qalu, maka mereka berkata, ra'ainaka alqaita na'alaika. Jadi kami, ya Rasulullah, melihat engkau melemparkan atau melepas sandal engkau, ya Rasul. Fa'alqaina ni'alana, maka kami kemudian melemparkan juga sandal-sandal kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Inna Jibril sallallahu alaihi wasallam atani. Ya, bahwasanya sesungguhnya Jibril alaihissalam itu mendatangiku, kata Rasulullah. Fa'abarni, kemudian Jibril mengabarkan kepadaku, anna fihi ma qalaron atau qala adan, bahwasanya di padanya atau pada keduanya itu terdapat kotoran atau najis. Wa qala idza jaa ahadukum ila masjid, kemudian Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian itu pergi ke masjid, falyanzur, maka perhatikanlah. Fa in ra'a fi na'alaihi qadaran, maka jika kalian itu melihat di dua sandal kalian itu ada qadaron atau azan, jadi ada kotoran atau najis.
falyamsahu, maka hilangkan. Ya. Kalau di dalam hadis yang lain itu dikatakan fal apa sebentar. Jadi di dalam hadis yang lain itu Rasul mengatakan fal yumisahu bil ardi. Jadi di dalam hadis, kalau di dalam hadis ini Rasul mengatakan fal yamsahu, jadi hilangkanlah. Nah, kalau di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan dari Abu Sa'id, itu Rasulullah SAW bersabda fal yumisahu bil ard. Jadi gosok-gosokkanlah dengan tanah. Wal yusalli fihima, barulah kemudian itu sholat dengannya. Nah, jadi di dalam hadis ini memberikan pemahaman bagi kita sama tadi, bahwasanya sholat itu tidak diperbolehkan membawa najis, ya, baik itu misalnya pada pakaian yang kita kenakan atau juga misalnya apapun yang kita kenakan termasuk sandal. Jadi kalau kemudian kita memakai sandal, sholat dengan memakai sandal atau memakai sepatu, maka harus dilihat, harus diperhatikan apakah di dalam sandal kita atau di bawah sandal kita atau di sepatu kita itu ada najis atau tidak. Kalau ada najis, maka hendaknya dihilangkan terlebih dahulu atau digosok-gosokkan ke tanah atau dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menggunakan sandal atau sepatu kita itu untuk melakukan aktivitas sholat. Nah, jadi terhadap apa-apa yang kita kenakan di dalam sholat itu juga harus suci dari najis. Nah, tidak hanya pada apa yang kita kenakan, tetapi juga pada badan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksaru adzabil qabri fil bauli." Jadi beliau menyatakan sebagian besar atau yang paling banyak dari azab kubur itu adalah fil bauli, karena air kencing. Artinya di sini adalah karena tidak bersih, ya, atau tidak tidak membersihkan air kencing. Nah, sehingga ini juga menjelaskan terkait dengan aktivitas sholat itu hendaknya suci dari najis. Nah, selain itu juga tempat di mana kita melakukan aktivitas sholat. Ya, jadi selain apa yang kita kenakan, kemudian juga badan kita. Yang ketiga itu adalah tempat di mana kita melakukan sholat itu hendaknya juga terlepas dari najis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qama a'rabiyyun. Jadi ada seorang Arab, ya, Badui itu yang datang ataupun berdiri fabala fil masjid, kemudian ia kencing di dalam masjid. Fatanawaluhun nas, maka orang-orang menahannya. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, da'uhum, lepaskanlah dia, wa hariqu ala baulihi, ya, sajlan min ma'in, dan kemudian siramlah, ya, atas baulnya, atas air kencingnya itu sajlan min ma'in, dengan satu timba air, au danuban min ma'in, atau satu ember air. Jadi karena orang Arab Badui ini kencing di masjid, maka yang masjid itu merupakan tempat untuk melakukan sholat. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk menghilangkan najis dari air kencing tadi itu dengan menyiramkan satu timba atau satu ember air. Nah, dengan demikian maka
tempat kita melakukan aktivitas sholat itu juga hendaknya terbebas dari najis. Nah, jadi yang itu ya, yang pertama tadi adalah terbebas atau suci dari hadas, ya, baik besar maupun kecil. Yang kemudian yang kedua itu adalah suci dari najis, ya, baik pada badan kita maupun ke apa yang kita kenakan. Begitu juga dengan tempat di mana kita melakukan aktivitas sholat. Nah, selanjutnya di dalam kita melakukan aktivitas sholat itu juga hendaknya memperhatikan pakaian yang kita kenakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudhu zinakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Artinya di dalam melakukan aktivitas sholat itu hendaknya kita memakai pakaian yang indah. Jadi kita diperintahkan untuk mengenakan memang pakaian yang layak, ya, yang indah, yang wangi dan seterusnya ketika melakukan aktivitas sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya sebab turun dari ayat ini, ia berkata, kanatil mar'atu, jadi bahwasanya wanita tidak tawfat bil baiti, ketika dia tawaf mengelilingi Baitullah, tukhriju sadraha, maka dia mengeluarkan dagingnya, jadi terlihat ya, terbuka, wa ma hunaka, ya, dan apa-apa yang ada padanya, jadi dia auratnya terbuka. Fanzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaianmu yang indah itu di setiap memasuki masjid. Selanjutnya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyatsir wal yaqdad." Jika salah seorang dari kalian itu sholat, maka hendaklah ia memakai izar, yaitu kain penutup setengah bagian tubuh dari bawah. Jadi al-izar itu semacam sarung. Dan yaqdad, dan hendaknya ia memakai baju. Nah, jadi ini menggambarkan ataupun memberikan gambaran kita bahwasanya selain kita didorong tadi ya untuk memakai pakaian yang indah, jadi tidak hanya indah tetapi menjadi keharusan bagi orang yang melakukan aktivitas sholat itu adalah untuk menutup auratnya. Jadi untuk menutup auratnya. Salah satunya adalah dengan contoh pakaian yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memakai semacam sarung, kemudian juga memakai baju, ya, bagi orang laki-laki. Maka dengan kondisi ini, ketika seorang laki-laki itu memakai sarung, ya, bawahan, memakai izar, ya, penutup setengah bagian tubuh dari bawah, kemudian juga memakai baju, maka ini meniscayakan bahwasanya aurat dari orang yang melakukan sholat itu tertutup. Nah, begitu juga dengan kaum wanita. Kaum wanita itu juga diperintahkan untuk menutup aurat. Karena kalau aurat dari kaum lelaki itu kan adalah apa-apa yang berada di bawah pusar dan apa-apa yang ada di atas dua lutut. Ya, jadi itu yang merupakan aurat dari laki-laki. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW itu di dalam hadis yang diriwayatkan Ad-Darqutni bahwasanya
apa ini diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwasanya beliau itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda mafau koru batain, jadi apa-apa yang berada di atas dua lutut minal aurat itu termasuk aurat, ya. Wa asfala minas surrati minal aurat, dan apa-apa yang terletak di antara dan apa yang berada di bawah, ya, dari pusar itu juga termasuk aurat. Jadi ini penjelasan bahwasanya aurat bagi laki-laki itu adalah apa yang ada di antara pusar dan sebentar ya. Yes. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu adalah aurat dari laki-laki, ya. Nah makanya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tadi bahwasanya izar ataupun semacam sarung penutup bawah itu kemudian juga memakai baju, maka meniscayakan anggota badan di antara pusar dan lutut itu tertutup, ya, jadi tertutup. Nah sehingga orang yang melakukan sholat dalam kondisi ini ia auratnya tertutup. Nah bukan hanya laki-laki tadi ya, tetapi juga perempuan, ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha misalnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda la yaqbalullahu sholata haidin illa bi himarin. Beliau bersabda bahwasanya tidaklah Allah menerima sholat dari wanita yang telah haid illa bi himarin, kecuali ia memakai himar atau memakai kerudung, ya, jadi menutup kepalanya. Nah, jadi ini karena kepala itu termasuk bagian dari aurat perempuan. Ya. Jadi aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat An-Nur ayat 31 bahwasanya Allah berfirman wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi Allah berfirman janganlah mereka itu menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali apa-apa yang biasa nampak. Nah, madhahara minha, ya illa madhahara minha, kecuali apa-apa yang biasa nampak. Ini para sahabat telah memberikan penjelasan, ya, baik itu misalnya Ibnu Abbas, Aisyah maupun Umar misalnya, bahwasanya yang dikecualikan, ya, perhiasan yang boleh ditampakkan oleh perempuan jadi tidak termasuk aurat itu adalah wajah dan telapak tangan. Nah sehingga selain wajah dan telapak tangan
maka harus duduk. Dan itu termasuk juga di dalam sholat. Nah, maka wanita yang sudah haid itu diperintahkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima salat orang ataupun wanita yang sudah haid illa bihimarin. Jadi dia harus menutup kepalanya ya dengan mengenakan khimar, mengenakan kerudung ketika melakukan salat. Ya, jadi yang nampak itu hanyalah wajah semata. Sementara ya diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyatakan annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah mengatakan bahwasanya beliau itu sa'alat menanyakan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallal mar'atu fi dir'in wa khimarin. Apakah boleh wanita itu sholat dengan mengenakan dir'in, pakaian semacam blus, semacam pakaian panjang, wa khimarin, dan dia juga memakai khimar atau kerudung. Laisa 'alaiha izarun, tetapi dia tidak memakai kain sarung. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana dir'un sabighan yughaddiyan bukhuran qadamaiha." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya kalau wanita tadi itu memakai kerudung, kemudian memakai juga pakaian terusan, maka beliau mengatakan boleh jika terusan tadi atau akhir tadi itu sabihun, ya, menjulur, yughatian, sampai menutupi dua qadamaihi, ya, punggung dari kedua kakinya. Jadi itu menjulur sampai tertutupi auratnya. Nah, jadi itu menunjukkan boleh. Nah, sehingga pemahamannya adalah kalau tidak tertutupi auratnya maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Nah, dari sini maka kesimpulannya adalah bahwasannya menutup aurat itu juga merupakan syarat sah dan diterimanya sholat, sebagaimana terlepas atau sucinya dari hadas, ya. Jadi sucinya dari hadas itu merupakan syarat sah, ya. Nah, dari sholat, ya. Jadi ini berlaku, ya, baik dalam kondisi sholat berjamaah maupun sholat munfarid. Jadi bukan karena sholat munfarid itu kemudian dianggapnya bahwasanya kalau sholat sendirian boleh untuk enggak kemudian menutup auratnya, ya, tidak seperti itu. Jadi walaupun sendirian, ya, sholat munfarid, maka tetap dia harus, orang musolli tadi itu harus tetap menutup auratnya, ya, tidak menampakkan auratnya. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pakaian ini ada beberapa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi laki-laki, yaitu bahwasanya bagi laki-laki itu hendaknya memakai tambahan selain pakaian yang menutup aurat tadi, itu adalah dengan mengenakan sesuatu yang diletakkan pada dua pundaknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anna Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah bersabda, ya, la yusalli ahadukum, janganlah kalian itu sholat fi thawbil wahidi, dengan memakai satu kain, laisa ala atiqaihi min syai'un, di mana tidak ada sesuatu pun
yang dikenakan pada dua pundaknya. Sedangkan dalam riwayat Ahmad disebutkan laisa ala atiqihi minhu syai'un, yaitu pada pundaknya tidak ada sesuatu pun yang dikenakan. Ya, jadi ini hukumnya sunnah. Jadi kita mengenakan pakaian tambahan, ya semacam selendang atau semacam sorban itu yang diletakkan di pundak laki-laki. Itu hukumnya sunnah. Kemudian di dalam sholat itu dimakruhkan bagi laki-laki untuk menutup mulut. Jadi menutup wajah ataupun bagian mulutnya itu tertutup, maka hukumnya adalah makruh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya ar-rajulu fahu fi shalah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang laki-laki itu ayyughtiya, menutup fahu, mulutnya fi sholati, di dalam sholat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah juga bahwasanya ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha sadli. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang melabuhkan, ya, pakaian fi sholati, dalam sholat. Wa ayyughtiya ar-rajulu fahu, dan bahwa laki-laki tadi itu menutup mulutnya, ya. Jadi kayak mengenakan masker misalnya, itu hukumnya adalah makruh. Jadi hukumnya makruh, ataupun menutup dengan sorban misalnya, kadang-kadang kan sorban sampai menutup mulut misalnya, ya, maka ini dihukumi sebagai makruh. Walaupun dalam konteks sekarang, konteks pandemi, ada yang kemudian berpendapat mubah karena adanya doror, bahaya, yaitu untuk menjaga dari penyebaran pandemi, sehingga ketika sholat pun itu juga mengenakan masker. Nah, tetapi hukum asalnya menutup mulut, ya, ketika sholat itu adalah makruh. Begitu juga bagi orang yang sedang sholat itu dimakruhkan untuk menahan kain dan rambutnya. Jadi apa-apa yang terjulur dari orang yang melakukan sholat, baik itu pakaiannya ataupun rambutnya, maka itu juga hukumnya makruh untuk ditahan, untuk dilabuhkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau berkata, umirna alla nakuffa sya'aran wala thawban. Jadi kami diperintahkan untuk tidak menahan rambut, wala thawban, begitu juga dengan kain, wala natawaddu'a min mauqa'in. Nah, kita juga dilarang untuk wudu itu dari tempat yang diduga sebagai tempat membuang kotoran. Nah, jadi tadi ya, jadi dilarang untuk menahan rambut ataupun kain. Jadi kalau kita memakai kain yang kemudian ketika sholat, ketika rukuk misalnya, atau kemudian ketika sujud atau ketika rukuk, kain kita misalnya kena tanah ataupun kena lantai, maka tidak usah ditahan, ya. Begitu juga dengan rambut, ya, sehingga dibolak-balik ditahan. Begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata, umirtu alla akufa sya'aran wala sauban. Jadi aku diperintahkan untuk tidak menahan rambut dan kain ataupun pakaian. Ya, jadi jika seorang muslim melaksanakan sholat, maka makruh menahan kain dan rambutnya. Jadi biarkan saja kalau misalnya
rambut kita misalnya panjang, misalnya sudah kelihatan tergerai. Ya. Nah, tentunya bagian yang tergerai. Ya. Jadi kalau bagi seorang muslim itu tentunya juga disunahkan untuk mengenakan penutup kepala, ya, ketika termasuk kemudian ketika melakukan aktivitas sholat. Berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan sholat mengenakan sepatu ataupun sandal. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau salat tanpa alas kaki, ya, hafiyan wa munta'ilan, dan menggunakan sandal atau terompah. Jadi ada kalanya Rasulullah SAW itu beliau ketika sholat itu adalah tanpa alas kaki, tapi ada kalanya juga beliau itu memakai terompah atau memakai alas kaki. Diriwayatkan dari Sa'id Al-Azdi yang berkata, "Sa'altu Anas Ibn Malik." Jadi beliau, ya, Sa'id Al-Azdi ini bertanya kepada Anas bin Malik, "Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaihi?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat sambil mengenakan dua sandal beliau? Maka Anas bin Malik menjawab, "Na'am, ya benar." Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat dengan menggunakan dua sandal beliau. Ya, termasuk juga disebutkan di dalam hadis tadi terkait dengan najis atau menghilangkan najis, bahwasanya sandal yang beliau kenakan itu terkena najis, kemudian beliau lepas, beliau taruh di sebelah kiri beliau. Itu menunjukkan bahwa pada saat itu sebelum malaikat Jibril itu memberitahukan kepada beliau, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sandal beliau itu terkena najis, maka beliau sholatnya itu adalah dengan mengenakan kedua sandal beliau. Nah, sementara diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil khuffaini wan na'laini." Jadi sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau melakukan sholat dengan menggunakan dua kaos kaki dan sandal beliau. Jadi pernah, ya, melihat bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat dengan mengenakan alas kaki. Sementara diriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Khaliful Yahuda." Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan hendaknya kita itu membedakan dengan orang-orang Yahudi. فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ. Sesungguhnya mereka itu tidak pernah sholat atau tidaklah mereka sholat itu dengan mengenakan sandal mereka. Wala khifafihim, begitu juga dengan khuf, ya, alas kaki mereka. Nah, Rasulullah memerintahkan khaliful Yahud. Ya, hendaklah kita itu membedakan dengan kaum Yahudi. Nah, dengan demikian berdasarkan hadis tadi, maka sholat itu sebenarnya memang hukum asalnya ya boleh, baik memakai sepatu boleh, tanpa menggunakan sepatu atau sandal juga boleh, ya, menggunakan sandal juga boleh. Nah, tetapi kemudian berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus, maka sholat atau sesekali sholat, ya, dengan memakai sandal ataupun memakai sepatu atau memakai khuf itu dianjurkan dalam rangka untuk menyelisihi atau membedakan dengan kaum Yahudi yang mereka tidak pernah menggunakan dalam aktivitas sholat mereka itu alas kaki. Ya. Nah, jadi
Dengan demikian tadi ya boleh pakai boleh tidak, tetapi hendaknya sesekali itu menggunakan dalam rangka mengisi kaum Yahudi. Tapi tentunya di sini juga harus dipertimbangkan, harus dilihat tempat kita melakukan sholat. Kalau tempat kita melakukan sholat di masjid, ya, yang masjidnya itu lantai, nah tentunya kebiasaannya ya orang yang sholat di situ tidak dengan menggunakan sandal atau sepatu. Ya, jadi kalau kita sholat di masjid, misalnya, wah, kita masuk masjid dengan sandal kita, sepatu kita masih dipakai, kemudian sholat kita juga pakai sepatu, pakai sandal, wah, bisa rame nanti jamaah sholatnya. Ya, jadi tentunya tidak dalam kondisi yang seperti itu atau yang di tempat seperti itu. Tapi kalau kondisinya seperti itu ya cukup misalnya memakai kaos kaki misalnya ya. Nah, jadi ini adalah beberapa hukum bagi musolli atau bagi orang yang melakukan sholat. Mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Faris. Saya persilakan kalau ada dari sekalian yang ingin didiskusikan, ditanyakan, saya persilakan. Saya kembalikan ke Mas Faris. Silakan.